Innal insana lafi khusr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya. Kalau ada yang tidak kuat bisa dipotong pada illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Coba. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, baik. Ya, ini alternatif, tapi lebih ditekankan pada cara yang pertama. Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya. Baik, sekarang baca bersama-sama. 1, bismillah, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Sekarang coba dibaca yang ada di studio, Pak Rudi, coba perhatikan dengung-dengungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, bagus. Coba Mas Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Baik, bagi yang ada di luar, yang di ruang Zoom atau yang lainnya, silahkan. Bagi yang hadir di ruang Zoom, mungkin ada yang mau mencoba untuk membacakan surah Al-Asr. Silakan. Ya. Ada?
Coba saudara Ibnu, mau coba saudara Ibnu? Ya, Ya, Ustaz. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, sekarang coba diperhatikan tadi pada wa'amilus solihati. Tadi Mas Ibnu tiknya dijeda. Wa'amilus solihati ya, seperti itu. Yang betul wa'amilus solihati tiwa langsung. Wa'amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Coba illal ladzina amanu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bagus, ya. Ya. Terima kasih Mas Ibnu. Baik, bagi peserta yang lain, di sini ada saudari Lutfiani Nurul. Mau mencoba? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, bagus. Bagi yang lainnya, saudara Niko Kusdiarto. Kalau masuk kerja ya. Niko nih. Nisa Akmalia. Berkenan? Silakan. Ya, silakan. Ya, sebentar. Ya, masih sama tadi kesalahannya pada seperti peserta yang pertama, memberikan jeda pada sholihati watawa bil haqqi watawa, ini tidak diperkenankan, tetapi langsung saya berikan contoh, wa amilus sholihati wa tiwa, langsung ya. Ya, wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa, nah, haqqi wa langsung, jangan haqqi wa, salah, haqqi wa, ya. Berarti wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba. Ya, masih ada jeda sedikit pada haqqi ya. Sekali lagi, coba. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Baik, ya cukup bagus. Ini memang bawaan biasanya dari TK ya. Ya, biasanya dengan tepukan wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Nah, ini ke bawah sampai gede ya biasanya. Seperti dulu saya sama Ilham. Ilham udah bersih tapi ya. Jadi peserta kelas ini ada yang senior juga sama ya. Punya masalah yang sama dulu pada amilus solihat. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ya pembacaan tafsir singkat yang akan saya sampaikan. Pada surah Al-Asr ini kita akan membahas tafsir singkatnya. Baik. Tadi pilihannya 30 hari enggak? Yang permanen kan? Ya, buat lagi. Baik.
Tafsir singkat pada surah Al-Asr silakan dibaca Mas Mardiono. Ya, silakan. Baca. Oh, Demar tadi harusnya ikut baca ya. Oke, boleh baca dulu ayat pertama sampai ayat ketiga. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. baca dulu sampai selesai. Baca sampai selesai dulu, ya. Innal insana lafi khusr. Iya, sekarang diperbagi tanpa ada pantulan pada la sukun. Tidak innal. Nah, ini ditiadakan. Coba ya. Coba. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق sama juga. وتواصوا بالصبر. Masih sama ya. Coba illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa. Ya, nih kan ya, lagi sekali lagi. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Iya, lumayan ya. Baik, silakan baca artinya pada surah Al-Asr. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik. Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini Al-Asr ya, karena di sini Allah bersumpah dengan ya waktu demi masa. Sering saya sampaikan bahwasanya bersumpah dengan makhluk itu adalah kekhususan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Karena ketika seorang manusia bersumpah dengan makhluk, dia telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun bersumpah dengan nama Rasulullah. Sering kita melihat atau mendengar orang bersumpah dengan demi Allah dan Rasulullah. Ya, ini tidak diperkenankan. Ya. Bersumpah dengan nama makhluk itu hanya kekhususan Allah. Loh, kenapa Allah diperbolehkan? Karena sumpahnya Allah dengan makhluk hanya sebatas ya memberikan pelajaran kepada orang tentang begitu agungnya makhluk ini. Tetapi ketika kita bersumpah dengan makhluk, maka kita mengagungkan makhluk itu. Ya. Jadi dibedakan. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan matahari, wasyams, Allah bersumpah dengan rembulan wal qamar, ya. Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya makhluk ini memiliki keistimewaan. Ya, tetapi tentu keistimewaannya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Dia yang menciptakan. Beda dengan manusia, ketika kita bersumpah dengan makhluk, maka kita mengakui keagungan makhluk itu ya di atas kita, ya, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah dengan nama selain Allah. Wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya innal insana, manusia, lafi khusr, sungguh. Di sini ada dua kesungguhan. Ada inna dan la. Ya, tolong dihilangkan dulu teksnya. Biar fokus pada kamera ini. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan dua kata sungguh, taukid penekanan. Inna artinya sesungguhnya, la, lafi, la itu juga sungguh. Jadi kalau diartikan secara letter per huruf, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi. Makanya penekanan-penekanan seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang paham bahasa Arab. Ya kan? Kalau kita yang mengartikan, sepertinya penekanannya standar saja. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tapi sampai di sini juga demikian ya, manusia berada dalam kerugian. Tapi tadi, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan rugi. Semuanya,
bangkrut, rugi, ya, binasa, celaka. Tetapi Allah berikan pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4, ya, amalan ini melekat kepada mereka. Tidak bisa salah satunya. Jadi iman kepada Allah, kemudian amal saleh, dan menyerukan wa tawassaw bil haqq, mewasiatkan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan ya wasiat dalam kesabaran. Iman, amal, dakwah, sabr. Ya, 4 hal ini yang harus ada di dalam diri kita. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam ya kitab Salah Satu Usul, 3 hal yang mendasar bagi seorang muslim. Ya, jadi yang pertama adalah seorang muslim wajib, ya, mereka itu ya berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian sabar di atas semuanya. Nah, maka dari itu kafilah sekalian, di sini dikatakan rugi, bangkrut, ya. Makanya kita walaupun kita hidup dengan segala kekayaan, dengan segala kelebihan pangkat dunia, tidak menjadikan kita beruntung di akhirat kalau kita tidak memiliki 4 hal ini. Ya. Kalau takaran suatu kesuksesan itu dinilai dari kedudukan, Fir'aun paling tinggi. Ya. Di masanya Fir'aun itu raja paling besar, wilayahnya paling luas, prajuritnya paling banyak, paling diktator. Tapi dia termasuk penghuni, pembesar, pemimpin para penghuni neraka. Nah, begitu. Kalau takaran kesuksesan itu, keuntungan itu, keberhasilan itu adalah suatu kekayaan, tentu Qarun masuk surga. Ya. Nyatanya Qarun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya merugi. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim, ya, jadikan ya takaran keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu paling besar bukan pada pangkat, kedudukan, dunia, harta, tetapi paling besar adalah ya pahala yang kita inginkan di sisi Allah di hari akhir, ya kan? Makanya Rasulullah SAW sering menyampaikan, ya, ketika para sahabat sedang berjuang menggali parit di perang Khandaq, Rasulullah berkata, ya, innal 'aisha 'aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Begitu sengsaranya para sahabat dalam keadaan kelaparan, harus berjibaku, bertahan, gali parit yang sangat dalam, yang kata para ahli sejarah itu sampai dalamnya 5 meter dengan lebarnya 8 meter. Bayangkan, agar Madinah tidak bisa dijangkau oleh orang Quraisy walau seekor kuda yang sangat cepat pun. Gitu. Bayangkan, dalam keadaan lapar sampai Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu, ya. Sampai salah seorang sahabat mengadukan, ya Rasulullah, saya kelaparan, ini saya sampai mengikat batu di perut saya 1. Tiba-tiba Rasulullah membuka bajunya, ternyata Rasulullah juga mengikat 2 batu di perutnya. Maka Rasulullah memberikan hiburan kepada para sahabat yang sedang ya mencangkul parit. Dia mengatakan, innal 'aisha 'aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah di akhirat. Ya, demikian. Ini patut dipahami, ya, orang merugi, ya, yakni orang yang tidak beriman, beramal soleh dan berdakwah serta bersabar di atasnya. Inilah orang soleh. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang lepas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga, dialah orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Maka janganlah kita mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Ya. Tak peduli kita mati dalam keadaan lapar ataupun kenyang, nggak penting. Ya. Syukur dalam keadaan kenyang. Ya kan, ya. Tak peduli kita mati dalam keadaan haus ataupun minum. Ya. Kita mati di atas ranjang sutra, walaupun sutra nggak boleh ya bagi orang muslim, ataupun di bawah jembatan kolong, ya. Tak peduli, ya kan? Kita mati meninggalkan kekayaan ataupun utang, ya walaupun tentu mati kalau bisa jangan ninggalin utang. Tapi yang paling penting dari segala itu adalah mati dalam keadaan iman, mukmin, muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, begitu. Tak peduli mati dalam keadaan
ya jasadnya utuh ataupun terkoyak, tercabik-cabik, ya, hancur lebur, dimakan hiu misalkan, ya sudah hilang, udah kepalanya kemana, kakinya kemana. Tidak peduli kita jasad kita mau apa. Yang penting kita mati dalam keadaan mukmin muslim. Ya. Ini karena itu mati dalam keadaan keberuntungan, bukan rugi. Nah inilah iman, amal soleh, ya dakwah, ya dakwah juga menjadi saham besar keberuntungan kita di akhirat. Makanya jangan jadi orang yang diam. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang diam dengan kemungkaran itu adalah, ya, setan yang bisu. Ya, setan yang bisu. Ya, makanya sebisa mungkin kita menyampaikan kebenaran. Ya, walaupun nanti, ya, dikatakan, wah kamu sok suci, ya, tak masalah. Kita memberi nasihat kepada orang itu biasanya gitu. Ya, godaannya adalah takut dikatakan sok suci. Ini sama dengan Nabi Lut alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya. Ketika Nabi Lut mendakwahi kaumnya, apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Lut? Ya, innahum mutatahhirun. Mereka itu sok suci. Ya. Sampai dikatakan akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Atau kama qala, ya, ayo kita usir Lut, ya. Karena mereka itu, Lut dan keluarganya itu adalah manusia yang sok suci. Yang kayak gini kan banyak. Ya, jadi semampunya kita mendakwahi, kita harus ikut adil walaupun sedikit. Dakwah lewat sosial media, dakwah lewat tulisan, share yang paling mudah, gambar-gambar, foto-foto, nasihat, ya. Silakan. Jangan sampai kita tidak andil dalam dakwah. Karena pahalanya besar. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mendakwahi kebenaran, diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala. MLM, ya, MLM. Kita ngasih tahu tentang bagusnya menutup aurat, tiba-tiba ada muslimah, ya, sadar dengan dakwah kita, pakai dia pakaian menutup aurat, kita udah tidur, setiap hari dia pakai baju menutup aurat, dapat pahala kita. Sampai seumur hidup dia pakai baju itu, dapat pahala. Ada orang yang nggak bisa sholat, diajarkan sholat bagaimana. Kita tidur, dia lagi sholat tahajud ternyata. Kita tidur, dia lagi sholat duha ternyata. Kita tidur, dia lagi sholat tarawih ternyata. Ya kan? Walaupun kita nggak sholat tarawih, ya jangan dong, ya. Dapat pahala. Ya, demikian. Ini makanya MLM besar di bidang dakwah. Ya. Bahkan ini saya semangati lagi kalian supaya banyak berdakwah, ya, serta di sini. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, innallaha malaikatahu, ya, wal haud fil bahr, ya, wan naml fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta ikan-ikan yang berada di lautan sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang itu bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Bayangkan, ya. Salawat Allah untuk orang ini apa? Ya, jelas rahmat, ampunan, berkah turun. Itu salawat Allah untuk si manusia. Salawat malaikat untuk orang ini bagaimana? Ya, mendoakan dia kepada Allah, ya. Mendoakan ampunan kepada Allah, ya. Begitu. Mana salawat ikan-ikan ini kepada manusia ini? Ya, Allah yang tahu. Yang jelas mereka itu bersalawat mendoakan kepada Allah untuk kita yang mendakwahi. Baik, ini yang pentingnya namanya dakwah. Jangan kita cuti atau nggak mau berpartisipasi dalam dakwah. Ya, jangan jadi orang pemalu dalam dakwah itu. Kemudian yang karena sekarang yang dakwah ke maksiat juga nggak tahu malu, ya kan? Ya, TikTok, bikin TikTok goyang-goyang, ya kan? Akhirnya ditiru, ya kan? Ya, bikin suatu games di TikTok, ya seberapa berani kamu kini, wah ditiru, ya kan? Trial yang nggak bermanfaat dibikin, ditiru, ya kan? Yang viral bikin supaya bombastis, ditiru, ya. Yang maksiat sudah nggak malu-malu, masa yang baik malu, ya kan? Ini. Dan yang terakhir watawassaw bis sabr, serta nasihat di atas kesabaran, wasiat kesabaran. Nah, ini yang dimaksud sabar yang paling tinggi. Sabar itu sekarang bukan urusannya saya gajinya sedikit, sabar. Sabar yang remeh, urusan dunia, ya kan? Oh, saya dihina, katanya nggak kreasinya nggak bagus.
dalam dunia karir mungkin ya sabar, dia kayaknya ngikut aku masalah dunia karir ini ya kan. Dalam dunia saja ini sabar yang paling bawah ya kan. Oh sabar dalam belajar untuk IT, sabar untuk mencapai masa depan yang cerah, sabar tekun. Ini sabar yang level dasar. Ya. Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar di atas keimanan, amal soleh, dakwah itu yang ditekankan di sini. Sabarnya Anda ketika juga sibuk bekerja, sabar di atas sholat berjamaah 5 waktu di saf pertama. Butuh kesabaran nggak tuh? Butuh, ya kan? Apalagi keutamanya besar. Innal malaika yusholluna ala shafil awal. Malaikat itu bersolawat bagi para saf-saf pertama. Sabar tidak puasa sunnah itu. Sabar. Ya lapar yang lain kenyang. Gak ada yang tahu lagi kalau aku puasa. Ya aku puasa nih loh, hargai aku gitu. Nah, ya kan? Puasa itu gak ada yang tahu, gak berwujud. Sabar puasa itu. Ya, jadi sabar itu jangan identik masalah dunia doang. Aduh, perjuanganku dalam mencari kesuksesan itu butuh, ya kan? Butuh kesabaran ternyata ya setia. Nah, itu sabar yang receh, ya. Itu sabar yang cemen gitu. Ya. Ayolah, sabar kita tuh seorang mukmin nggak masalah duit melulu, karir, perjuangan hidup sukses, ya, hidup ya cerah, itu sabar yang receh gitu. Receh banget. Ayo sabar kita itu bagaimana sabarnya ashabul ya ukhdud ketika mempertahankan keimanan dilemparkan ke parit ya kan? Ya, sampai ada seorang bayi dengan ibunya, bayi yang bisa berbicara ini kan. Ya, bayinya bilang kepada ibunya, "Wahai ibu jangan takut, kita loncat ke api tersebut. Karena sesungguhnya kita di atas kebenaran." Loncatlah wahai ibu. Ibu dengan bayinya ini akhirnya loncat. Sabar itu bagaimana Ibrahim alaihissalam yang sampai mendakwahkan tauhid Islam sampai dia bakar di atas api. Ya, akhirnya Allah menolongnya. Sabar itu bagaimana ya Nabi Yunus alaihissalam ya dengan kesabaran yang ia dapati, ia bertobat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketobatannya harus dimakan dengan ikan paus. Sabar dan bertobat. Itu tobatnya Nabi Yunus. Sabar orang hijrah dari riba. Ya itu baru sabar. Ya, di atas ketaatan. Sabar untuk ya tidak menonton hal-hal yang diharamkan Allah, untuk kesabaran, menundukkan pandangan itu sabar luar biasa. Dikira menundukkan pandangan itu mudah, sulit, ya kan? Di mana-mana ada pemandangan yang sulit kita untuk menghindar. Mau buka kajian iklannya telanjang, ya telanjang kaki, ya kan? Mau buka apapun, ya kan? Banyak, Allah subhanallah, ya Allah. Kesabaran, ya kan? Ini sabar yang dimaksud, begitu. Jadi hidup kita itu jangan receh-receh amat ya. Sabar itu melulu masalah ya perjuangan hidup dalam mencari kesuksesan dunia, kesuksesan karir. Ya, itu sabar yang belum naik ya. Baik, ini yang dimaksud filosofi atau pelajaran dari tafsir surah Al-Asr. Baik, kita sekarang masuk ke dalam surah. Nah, ini aja pakai aja. Pakai langsung. Previewsnya mana previous? Biasanya ada previous. Read full surah. Previous ini penting. Lanjut. Kalau surah selanjutnya dia turun. Kalau previewsnya mana? Kalau dia turun nih. Nah, bukan. Udah gini aja deh. Tampilannya beda ya. Baik, cukup. 12. Al-Kautsar, At-Takatsur. Cukup. Ya, sekarang kita masuk ke dalam surah At-Takatsur. Tampilannya seperti tadi. Benar, sudah. Enggak, tampilannya seperti lengkap. Enggak, tampilannya lengkap. Bisa enggak? Tahsin surah At-Takatsur. Enggak bisa. Baska?
panggilin Deva koordinasinya. Ya, udah di ya. Oh, gimana caranya? Oke, coba. Ini aja udah. Baik, kita lanjutkan pada surah At-Takatsur. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, perhatikan tempat-tempat dengungnya pada nun, terutama nun tasydid, ya. Thumma mim tasydid, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayo. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik. Coba sekarang dibacakan Ahmad Piano coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma Oh, maknya panjang atau pendek? Maknya pendek dong. Ya, summa. Ya. Thumma kalla Kalla. Thumma kalla sawfa Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bagus. Latarawunnal jahim. Bagus. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Bagus. Thumma latus'alunna coba. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Ya, bagus. Pak Rudi coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Iya, baik. Sekarang Najmi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunna
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Ya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, bagus. Baik, sekarang saya beri kesempatan yang hadir di ruang Zoom. Coba siapa yang mau mencoba? Ada siapa itu yang angkat tangan, raise hand? Ada satu. Nisa Akmalia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ya. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, barakallahu fiik. Sudah cukup bagus? Ya. Ada lagi yang lain? Yang belum? Silakan. Bagi yang mau. Atau harus saya tunjuk lagi? Coba barangkali mau mencoba saudari Yuniati Setianingsih. Berkenan mau mencoba membaca? Silakan. Silakan. Suaranya tidak terdengar, ya? Silakan. Halo? Ya, ya. Lebih dekat lagi ke speakernya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi yang ayat terakhir summanya ada perpanjang sedikit. Summa latus tadi seperti itu. Coba diperbaiki. Summa latus. Coba. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, bagus ya. Tapi tadi agak sedikit tertukar ain dengan hamzah. Ya. Ya, lebih di manage lagi. Ya, sudah cukup bagus. Ada lagi yang mau mencoba? Saya beri kesempatan. Ada Lina Khasani. Ya. Mau mencoba? Boleh, Ustadz. Ya, silakan. Maaf, baru bisa gabung ya, Ustadz. Ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Oke, sebentar. Sebentar. Coba untuk pelafalan ha-nya sebisa mungkin harus berbeda dengan ha ya. Tapi ha tempatnya di dada. Alhaakumut
takatsur hatta letaknya di tenggorokan, ha ya, di pangkal. Kalau ha di dada, ha. Coba dibedakan, silakan diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, ya, saya rasa cukup kesempatan ini, waktunya karena terbatas. Kita cukupkan tahsinnya. Sebentar lagi kita akan sampaikan kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Ya. Surah At-Takatsur. GS At-Takatsur. Ya. Stop ya. Baik, kita masuk pada surah At-Takatsur ini, maknanya silahkan dibaca Mas Mardiono. Ya. Baca satu ayat demi satu ayat dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Iya. Cukup dulu ya, 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu ya lalai. Ya. Karena apa? Memang orang itu punya ya kecenderungan ingin memamerkan atau bermegah-megahan dalam dunianya. Ya, pengen saja ya. Yang punya anak banyak, wah bangga, ya kan? Merasa lebih pede keluar. Atau yang mobilnya bagus, kendaraannya bagus, ya. Ada sedikit rasa ingin show up, ya kan? Ingin memperlihatkan apa yang dia miliki. Ya. Akan tetapi yang dicapai di sini adalah, yang diancam di sini adalah alhaakumut takatsur, yang telah melalaikan kamu. Ya kan? Karena sifat seperti ini memang ada di dalam manusia dan tidak bisa dihindari. Terkadang kita bangga atau senang dengan apa yang kita miliki, ya kan? Tetapi yang tadi yang melalaikan, ya. Ada yang seseorang itu merasa hina, ya, kalau kekayaannya dilampaui oleh seorang, ya kan? Ada yang seperti itu. Ya. Ada sampai orang yang tidak ya merasa tenang hidupnya kalau tetangganya punya mobil yang lebih baru, punya handphone yang serinya lebih baru. Inilah alhaakumut takatsur yang membuat ya binasa, yang membuat lalai. Dan Rasulullah SAW juga sering mengingatkan, ya, pernah menyampaikan bahwasanya sekiranya Bani Adam itu diberi emas sebesar gunung, niscaya dia akan meminta gunung yang lainnya. Tidak akan pernah kenyang. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia itu masuk ke dalam ya, kubur. Sampai dia makan tanah baru dia bisa berhenti. Maka ini ancaman bagi ya, mereka orang-orang yang bermegah-megah. Ada orang yang berkompetisi ya, di dalam sosmed, followernya tambah banyak, ya kan? Ya, subscribernya tambah banyak, ya kan? Ada kawan sesama selebgram ya, unggul ya, merasa. Maka ini permegah-megahan juga termasuk demikian. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW ya, bersabda ya, bahwasanya orang-orang itu ya, sering berbangga-bangga dengan dunianya. Padahal kata Rasulullah ya, ya, wa halaka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Padahal wahai Bani Adam kata Rasulullah,
kalian sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal harta kalian itu adalah apa yang kalian makan. Itu hartamu. Kita bangga dengan ya satu meja penuh dengan makanan. Daging, sapi, sate, banyak penuh satu meja. Tapi apakah kita makan semua? Ya, paling makan satu piring. Kita bangga dengan 4 rumah, 5 rumah. Yang tidurnya satu, ya kan? Satu rumah bangga dengan 14 kamar mungkin ya, yang dipakai cuma satu. Ya kan? Nah demikian. Ini pada hakikatnya orang-orang yang selalu hidupnya berisi dengan kompetisi dengan dunia, yang membuat dia lalai, ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita seharusnya berkompetisinya yang paling semangat dengan berkompetisi dalam akhirat. Makanya banyak sekali ayat-ayat kompetisi di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kompetisi amal saleh. Ya. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya. Kata Allah, bersegeralah kalian, ayo berlomba-lomba ya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat perlombaan, ayat-ayat ya, saling berlomba-lomba itu dalam perkara akhirat. Karena pada hakikatnya yang akan menemani kita di alam barzah itu, ikhwan sekalian, itu adalah amalan-amalan kita, bukan yang lainnya. Seperti yang kita sering mendengar, ya kan? Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah." Bahwasanya di hari kematian seseorang itu akan diiringi oleh 3, ya, yang mengantarnya ke dalam ke kuburan. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ya. Dan setelah mengantar 3 perkara ini, 2 pulang, 1 yang akan menemaninya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Akan mengiringinya keluarganya, hartanya, dan amalnya. Diiringi oleh anak istrinya, nangis-nangis. Ya kan? Apakah setelah itu anak istrinya mau nemenin? 1 malam saja. Tolong 1 malam saja ya. Nemenin di samping patokan kuburan. 1 malam saja. Nggak mau. Beti malah ono pocong. Begitu pula hartanya, ya. Mungkin diarak pakai ya, keluarganya naik pakai mobil-mobil yang dia tinggalkan kan, diiringi mobil. Mobilnya mau nemenin kuburan, udah. Mobilnya balik ke parkiran, bahkan sudah nggak miliknya lagi. Dilimpahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi hanya 1 yang menjadi sahabat sejati. Ini siapa? Amalannya yang tinggal bersamanya. Inilah ikhwan sekalian, kita harus berkompetisi dalam hal akhirat. Berkompetisi dalam hal dunia boleh, tapi jangan sampai kompetisi dalam hal dunia membuat kita merasa hina kalau kita kalah. Membuat kita merasa ya tumbang, ya kan? Kalau kita tidak ya, mendapat seperti apa yang mereka dapatkan. Dunia itu remeh. Tapi kita harus kompetisi ya. Oke, kompetisi profesional, ya kan? Kita kompetisi di dalam dunia karir, bisnis, kita kompetisi, oke. Tapi jangan sampai kekalahan dalam hal seperti itu menjadi hal yang membuat tumbang hidup kita. Jangan sampai demikian. Baru masalah akhirat, barulah kita merasa sedih kalau kita kalah. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, kompetisi sama Umar, Abu Bakar. Kompetisi. Ya. Abu Bakar ngapain? Besok saya. Abu Bakar gini, saya gini. Ya. Ternyata ya, ketika sodako Abu Bakar, Umar sudah siap-siap nih. Saya hari ini ngalahkan Abu Bakar nih. Ya, bawa separuh hartanya, sudah optimis. Ternyata ya dari kejauhan Abu Bakar tergopoh-gopoh, ya, bawa seluruh harta yang dia miliki. Ya, sampai Rasulullah katakan, apa yang kamu tinggalkan oleh Abu Bakar di rumahmu? Ya, tidak ada ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Ya. Rasa kesedihan, ya. Rasa kalah. Ya. Maka ini ya perlombaan atau kompetisi yang terpuji. Hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini adalah megahan manusia yang tidak akan pernah berhenti, tetapi berhentinya sampai dia makan tanah alias masuk ke dalam kubur.
Maka orang yang seperti ini, ya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui dari akibat perbuatanmu itu. Orang-orang yang mendewakan dunia akan mengetahui apa yang ya menjadi balasan mereka yang membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kunna nasyukku fi 'adzabil qabr hatta nazalat hadhil ayah." Ya. Ali pernah berkata, kami pernah ya ragu tentang azab kubur hingga turunnya ayat ini. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Ya. Ya. Barang siapa yang tidak mengimani azab kubur, dia bukanlah orang Muslim. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Azab kubur itu benar adanya. Ya. Ini termasuk perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kami pernah ragu tentang azab kubur sampai hingga turunnya ayat ini. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Dikuatkan lagi, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ya. Apa yang diketahui? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Kalian akan mengetahui dengan pasti bagaimana kebenaran azab kubur tersebut. Ya. Jangan sampai kita menyesal ikhlas sekalian. Ya. Orang-orang ateis itu dia bermain judi sebenarnya. Ya. Bermain judi, mempertaruhkan ya. Ya. Mempertaruhkan kelezatan hidupnya, kebebasan hidupnya, tidak percaya dengan Tuhan, bebas ngapain apapun, tetapi dia akan menyesal di malam pertama atau di hari pertama dia masuk ke dalam kubur. Ternyata memang demikian. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya. Dan akan mendapatkan azab yang pedih di dalamnya. Ya. Tetapi azab di dalam kubur tersebut sama saja. Sabar nggak ada faedahnya. Ya. Ya. Tasbiru aula tasbiru, ya. Kata Allah, sabar ataupun tidak sabar, ya, maka itu sama saja bagi mereka, tidak akan berfaedah. Ya. Kalau sabar di dunia nggak ada faedahnya, ya, ada akhirnya. Tapi sabar di alam kubur, di neraka, nggak ada faedahnya, sudah terlambat. Ya. Maka jangan kita berjudi dengan yang namanya ya, percaya agama atau enggak. Ya. Harus percaya, ya kan? Harus percaya. Begitu. La tarawunal jahim, kalian sungguh akan melihat neraka jahim. Jahim adalah salah satu dari nama neraka, ya, yang dimana dikatakan oleh ya, para ulama an-naru asy-syadidah at-ta'ajjuj, yang sangat kuat apinya, gejolak apinya sangat kuat. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Betul-betul ya, kalian akan benar-benar melihat neraka tersebut dengan mata kalian sendiri. Mata kalian sendiri. Sampai-sampai orang kafir itu ketika hendak masuk neraka, wah, takut sekali ya. Orang kafir itu minta dibinasakan saja. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku ini jadi pasir. Ya, tetapi tidak berfaedah. Bahkan mereka langsung dilempar masuk ke dalam neraka. Karena begitu dahsyatnya mereka melihat neraka. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan benar-benar nanti kamu akan ditanya pada hari itu ya, tentang kenikmatan yang kalian pernah dapatkan. Semua nikmat yang kita miliki, Pak, ya, dari sebutir nasi yang kita makan, satu teguk air yang kita minum, ya, setiap ya lisan yang keluar dari kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan yang namanya nikmat. Rasulullah pernah melihat para sahabat makan dengan lazatnya sampai Rasulullah juga diberikan paha kambing, ya kan? Ini dalil bolehnya makan yang enak. Kadang ada orang yang terlalu ya, zuhud, katanya zuhud itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Rasulullah makan lazat sekali sampai gigit paha kambing. Kalian pernah nggak makan paha kambing? Nggak keren. Saya juga belum. Cuman pretelan dagingnya mungkin iya. Tapi kalau pahanya langsung kayaknya boleh sesekali coba. Sunnah Rasulullah itu. Karena Rasulullah pernah makan paha kambing secara utuh. Nah, ini dalil bolehnya makan ya yang lezat.
Rasulullah ketika melihat sahabat dengan lezatnya makan, Rasulullah berkata, ya, latus alunna yawma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya dengan nikmat-nikmat ini. Ya, setiap yang masuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang ya kita lakukan, yang kita ya ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berhati-hati ya dengan amalan perbuatan kita sampai kita akhir hayat kita harus dijaga betul. Baik, ini yang bisa disampaikan pada sedikit tadabbur pada surah Al-Kautsar, surah At-Takatsur. Semoga Allah berikan kita bimbingan untuk menjadikan nikmat ini nikmat yang berada di dalam kebaikan dalam rangka menegakkan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sesi ini. Insyaallah besok kita lanjutkan pada surah Al-Qari'ah dan surah Al-Adiyat ya. Wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.